Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ahmad Syukur Ramadan, Sapiti Ardiana, Siti Nur Monalisa, Muhammad Abdan, dan Nur Hidayah. Di sini kami akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan matematika realistik Indonesia. Berbicara mengenai paradigma pendidikan di Indonesia, pada masa-masa sebelumnya, pembelajaran kita terfokus pada guru, sehingga siswa memiliki sifat pasif karena guru terlalu banyak menggunakan metode ceramah. Dahulu, pembelajaran dianggap sukses bila guru telah menjelaskan materi kepada siswa. Inilah yang disebut dengan pembelajaran yang berpusat pada guru. Artinya, pembelajaran hanya berfokus pada penjelasan guru, tanpa meminta tanggapan dari siswa. Siswa hanya duduk tenang dan mendengarkan penjelasan dari guru. Sikap inilah yang membuat siswa memiliki sifat pasif karena tidak memiliki keterlibatan dalam proses pembelajaran. Mengapa? Karena guru terlalu banyak menggunakan metode ceramah atau ekspositori. Bagaimana dengan sekarang? Oleh sebab akibat yang terjadi pada paradigma pembelajaran sebelumnya, maka paradigma pembelajaran sekarang pun berubah. Pembelajaran ialah ketika siswa bersifat aktif, serta guru berperan sebagai fasilitator. Bagaimana caranya? Siswa menjadi lebih aktif saat mengikuti pembelajaran karena siswa ikut berperan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran seperti apa yang membuat mereka aktif? Salah satu jawabannya ialah penggunaan pembelajaran yang bersifat kontekstual. Hal ini memberikan ruang bagi guru untuk berperan sebagai fasilitator, yaitu penghubung antara materi dengan siswa. Dalam proses belajar mengajar menggunakan pendekatan matematika realistik, guru bertindak sebagai fasilitator. Makna dari guru yang berfungsi sebagai fasilitator, yang pertama, guru menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab dalam membuat rancangan, proses, dan penelitian. Karena itu, memberi ceramah bukanlah tugas utama seorang guru. Jadi dalam proses belajar mengajar menggunakan pendekatan matematika realistik, menggunakan metode ceramah itu bukanlah metode yang tepat. Yang kedua, guru menyediakan dan memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya dan mengkomunikasikan ide ilmiah mereka. Menyediakan sarana yang merangsang siswa berpikir secara produktif, menyediakan kesempatan dan pengalaman yang paling mendukung proses belajar siswa. Guru harus menyemangati siswa, guru juga harus menyediakan pengalaman konflik ataupun permasalahan, baik itu berupa soal. Yang ketiga, guru memonitor, mengevaluasi, dan menunjukkan apakah pemikiran siswa itu sudah jalan atau tidak. Guru menunjukkan dan mempertanyakan apakah pengetahuan siswa itu berlaku untuk menghadapi persoalan baru yang berkaitan. Guru membantu mengevaluasi hipotesis dan kesimpulan siswa. Jika terdapat suatu pemikiran ataupun gagasan siswa yang belum tepat, maka di sini guru bertindak untuk meluruskannya. Untuk penjelasan berikutnya akan Dalam pembelajaran menggunakan pendekatan matematika realistik, kita menggunakan teori konstruktivisme, yaitu teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi, pengetahuan, atau keterampilan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik.
Dalam teori konstruktivisme, ada 4 prinsip. Yang pertama, belajar merupakan pencarian makna. Yang kedua, pemaknaan memerlukan pemahaman bahwa keseluruhan itu sama pentingnya seperti bagian-bagiannya. Yang ketiga, supaya dapat mengajar dengan baik, guru harus memahami model-model mental yang dipergunakan siswa. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran adalah bagaimana setiap individu mengkonstruksi makna, tidak sekedar mengingat jawaban. Berbicara mengenai masalah kontekstual, apa sih yang dimaksud dengan kontekstual? Pembelajaran bersifat kontekstual ialah di mana pembelajaran tersebut dikenal dan bisa dibayangkan. Dikenal artinya penggunaan pembelajaran ini dapat dikenalkan kepada siswa, artinya siswa mengenal masalah tersebut. Kemudian bisa dibayangkan, artinya pembelajaran ini dapat dibayangkan oleh siswa. Siswa dapat membayangkan masalah kontekstual yang diberikan oleh guru. Sekian penjelasan dari kami mengenai filsafat PMRI Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.